Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, para ummahat dan para akhwat yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya dan memberikan keberkahan kepada setiap aktivitas yang kita kerjakan, baik untuk dunia dan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita segala kebaikan dan kemaslahatan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senantiasa terjemahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, pagi hari yang berbahagia ini mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari pembahasan kita silsilah Tuhan Nisa, silsilah kesalahan-kesalahan kita. Masih berada dalam buku yang ketiga, 35 dosa wanita dalam pernikahan, penyakit cinta sebab dan obatnya, yaitu akhta'ul mar'ah al-muta'alliqah bi al-hubbil muharram wa dawa'uhu. Sekarang kita masuk dalam pembahasan awal dari kitab ini, yang kesalahan wanita berkaitan dengan cinta sebab dan obatnya. Dan kita bahas bagian pertama dari pembahasan ini, yaitu tentang jenis-jenis cinta. Kita bahas jenis yang pertama, al-mahabbah fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini telah kita bahas cinta, yaitu al-mahabbah fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita jelaskan bahwasanya cinta model ini, yaitu al-mahabbah fillah ini adalah cinta yang paling bernilai dan tinggi. Ya, dan mendatangkan beberapa faedah luar daripada cinta lillah atau fillah ini, mahabbah karena Allah Subhanahu wa taala ini. Sudah kita jelaskan buah yang pertama, cinta ini adalah bukti keimanan seorang hamba. Cinta mahabbah fillah ini bukti keimanan seorang hamba, di mana seorang hamba itu keimanannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kadar cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Nah, bentuk ujian daripada keimanan itu merupakan bentuk cinta itu, ya, berupa apa? Perintah dan larangan. Orang yang mencintai, maka dia akan menjalankan segenap perintah yang dia cintai. Orang yang mencintai, maka dia akan meninggalkan segala larangan orang yang dia cintai. Maka cinta yang menjadikan seseorang itu menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, maka cinta itu adalah merupakan bukti iman seseorang kepada zat yang memerintah dan melarang. Iman seseorang kepada makhluk, ya, Nabi
utusan Allah Subhanahu wa taala yang memerintah dan yang melarang dengan izin dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jelaskan juga buah yang kedua, cinta karena Allah menyebabkan cinta Allah kepada hamba. Ya. Sudah kita sampaikan bahwasanya setiap orang akan merasa dan mengaku cinta kepada Allah. Namun apakah kemudian Allah menjawab cinta dia? Nah, ini yang jadi masalah. Ya, ini menjadi masalah. Tatkala seseorang itu sudah mengaku cinta karena Allah, cinta lillah atau mahabbah fillah, kemudian dia jalankan konsekuensi dari cintanya itu, maka Allah Subhanahu wa taala membalas cintanya dengan memberikan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Nah, sebagaimana sudah kita jelaskan, hadis yang terakhir yang kita baca, hadis riwayat Imam Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau wajibat mahabbati lil mutahabbina fiha, wajib cintaku bagi orang yang saling mencintai karena aku, wal mutajalisina fiha, dan orang-orang yang mereka duduk-duduk bermajlis karena aku, wal mutazawirina fiha, orang yang saling berziarah karena aku, wal mutabadzilina fiha, dan orang yang saling berlomba berinfak karena aku. Jadi orang yang cinta karena Allah Taala dia jalankan konsekuensi dari cinta dia kepada Allah, maka Allah balas cintanya dengan cintanya Allah. Sekarang kita akan bahas poin yang ketiga. Kita sampai di poin yang ketiga ini. Orang yang dia cinta karena Allah mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Orang yang saling mencintai karena Allah maka akan mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat. Mencintai karena Allah, jamaah sekalian rahimahumullah taala, maksudnya adalah mencintai seseorang di atas ketaatan. Mencintai seseorang di atas ketakwaan. Dia mencintai seseorang itu karena ketaatannya. Dia mencintai seseorang itu karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang saling mencintai karena Allah ini yang mendapatkan anugerah sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 70 orang yang yuzilluhumullahu fi dhillihi, Allah akan berikan naungan kepada mereka di bawah naungannya yauma la dhilla illa dhilluhu, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Karena kalau minggu lalu Nabi menyebut di antara mereka yang mendapat naungan dari naungan Allah ini adalah warajulani, dua orang, tahabba fillahi, keduanya saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, keduanya berkumpul karenanya, wa tafarraqa alaihi, dan keduanya berpisah karena Allah. Jadi tatkala mereka berkumpul lillah, berpisah pun demikian karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka cintanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita saat sekarang berkumpul di sini, maka mudah-mudahan juga berkumpul karena Allah. Kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan ingin mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berkumpul di sini, kita bermajelis di sini, gitu ya, maka kita berharap hadis ini itu, dan juga berharap hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya adalah al-mutajalisina fiha, orang yang selalu duduk karena kita duduk di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan memberikan naungan kepada kita, di bawah naungannya tidak naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mahabbah, jamaah sekalian rahimahumullah taala, saling mencintai itu adalah satu bentuk bagian dari ibadah. Kapan saling mencintai itu menjadi ibadah? Kalau didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Suami istri misalkan, tentunya saling mencintai, akan menjadi ibadah saling mencintainya suami istri itu kalau lillah, kalau karena Allah, karena ini bersama-sama mencari rahmat Allah, karena ini bersama-sama
kedua orang suami istri ini dia masuk dalam hadis wa rajulani tahabba fillah, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dalam hadis itu kok disebut dua orang saudara kandungnya perempuan? Artinya hadis yang berlaku untuk laki-laki maka itu juga berlaku untuk perempuan. Kalau kenapa kok tidak disebut dua orang laki dan perempuan? Agar tidak difahami keliru. Agar tidak difahami keliru. Bukan berarti kemudian laki dan perempuan ya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala tidak masuk dalam ayat ini. Dalam hadis ini ya, tetap masuk. Tetapi jangan sampai kemudian disalahpahami menggunakan warajulani, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, kita harus membawa ya perasaan saling para ummahat, para akhwat, ya, kemudian para ikhwan, ya, kepada sesamanya saling mencintai lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau kita membahas pembahasan kita kaitannya dengan lawan jenis gitu ya. Dalam tanda petik sekarang kita membahas misalkan suami istri, ya, bagaimana caranya agar saling mencintai ini dalam rumah tangga ini mendapatkan pahala dan mendapatkan naungan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya harus dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya, bukan karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kalau sudah cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia menyenangkan pasangannya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia menjalankan kesenangan pasangannya lillah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan menfilter apa yang diperintah oleh pasangannya. Kalau sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan syariat Allah, maka dia jalankan. Kalau tidak dia jalankan. Maka itu berarti cintanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan seorang istri mengaku cinta kepada suaminya, lalu kemudian dia tunjukkan cinta dia kepada suaminya dengan menjalankan semua yang diinginkan oleh suaminya, hatta dalam masalah maksiat misalkan, maka berarti cintanya bukan karena Allah, karena ya perasaannya, karena hawa nafsunya, gitu ya. Tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, koridornya itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Suami merintah taat, jalankan lillah. Tapi suami merintah yang tidak taat, maka ditinggalkan. Misal suami berkata, "Dik, ali sampean koyokane kekandelen deh. Cukuran didik pocek nyelirit ngono kaya rembulan tanggal sepisan ngono paling tambah wahyu Dik," misal gitu ya. Maka ditolak. Itu ya, tidak boleh, haram, masih sampean seneng, masih sampean suka, haram. Kenapa? Dilarang oleh syariat. Nah, itu berarti cinta dia kepada suaminya lillah karena Allah. Tapi kalau kemudian sampean seneng ta Mas, ya wis tak kerik gitu ya. Kemudian dikerik, dibuat nyelirit sesuai dengan keinginan daripada suami. Ya, maka ini berarti cinta dia bukan lillah. Ya, cinta dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia rela bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Bu ya? Kemudian pada riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ainal mutahabbuna bijalali?" Mana orang-orang yang mereka saling mencintai karena keagunganku? Al-yauma, pada hari ini, uzilluhum fi dhilli, aku akan naungi mereka di bawah naunganku, yauma la dhilla illa dhilli, pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Perhatikan di sini
keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu ayat hadis yang pertama jelas. Hadis yang kedua pun demikian jelas. Allah Subhanahu wa taala mencari-cari dan mengumumkan mana orang yang dulu di dunia saling mencintai karena aku, sekarang hari ini dia tak beri naungan di bawah naunganku. Allahu Akbar. Sebuah keutamaan yang sangat besar. Di mana kejadian pada hari itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, saat manusia bangkit dari alam kuburnya, mereka dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan yang sangat sukar, dalam keadaan menderita. Bangkit dari alam kuburnya dalam keadaan tak berpakaian, tak beralas kaki, ya, kembali utuh, tak bersunat, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bumi panas karena matahari didekatkan di atas kepala. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Mereka dalam keadaan kelaparan, mereka dalam keadaan kehausan. Tidak ada satu tempat pun yang tinggi, satu tempat pun yang rendah. Tidak bisa mereka bernaung, berteduh. Tidak ada teduhan sama sekali. Bumi dibuat rata sepanjang mata memandang saat itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Keadaan yang sangat berat. Lalu ditambah lagi beratnya hari itu, ditampakkan neraka, ditunjukkan neraka. Yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, neraka pun didatangkan, jahanam pun didatangkan, sehingga seluruh manusia melihat ke dalam neraka, melihat neraka. Dikendalikan oleh berapa? Memiliki 70.000 kendali. Masing-masing kendali dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Sehingga malaikat yang mengendalikan neraka yang saat itu didatangkan di hadapan manusia dari awal sampai akhir, neraka itu dikendalikan oleh 70.000 kali 70.000 malaikat. Berapa itu? 4.900.000.000. Betul ya? 70.000 kali 70.000, betul ya? 4.900 juta ya. Itu jumlah malaikat yang mengendalikan neraka, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Sehingga seluruh manusia dalam keadaan ketakutan. Harus nggak bisa kita bayangkan bagaimana. Ya, kita nggak bisa membayangkan misalkan di dunia sekarang ini orang yang negara mereka sedang dilanda peperangan, terdengar suara tembakan di sana, suara bom di sana, suara terbakar, suara teriakan, tangisan dan sebagainya. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana perasaan mereka yang saat itu hidup. Ya, bergetarnya bagaimana, ketakutannya bagaimana, tidak bisa kita bayangkan. Padahal itu masih di dunia, belum ditampakkan api neraka yang sangat luar biasa. Ya, bagaimana nanti di akhirat? Ya, kita nggak bisa bayangkan bagaimana perasaan manusia saat itu. Nah, orang-orang yang saling mencintai ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ketenangan, diberikan sakinah dan tumakninah, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya, dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, qauluhu ta'ala al-mutahabbuna bijalali, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang saling mencintai dengan keagunganku, ai bi'azamati wa ta'ati la lid-dunya, mencintai karena keagunganku dan karena ketaatan kepadaku, bukan karena cinta terhadap dunia, bukan untuk tujuan duniawi. Ya, bukan untuk tujuan duniawi. Suami istri misalkan dia mencintai istrinya bukan hanya sekedar karena istrinya cantik, misalkan semacam itu, atau karena istrinya misalnya kaya, pun demikian sebaliknya suami istrinya mencintai suaminya, ya, bukan karena takut ditinggal pergi, gitu ya, bukan karena takut ditinggal, apalagi Bu, ditinggal rabi, gitu ya. Bukan karena itu semuanya, tapi dia mencintai suaminya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah, karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini keutamaan yang didapat. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Taib. Itu yang ketiga. Ya, buah daripada cinta karena Allah. Lalu buah yang keempat,
mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah tabaraka wa taala. Ibnu Abi Dunya mengeluarkan hadis dalam Kitabul Ikhwan dengan sanad jayyid dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Ma ahabba 'abdun 'abdan illa akramahu Allah. Tidaklah seorang hamba mencintai seorang hamba yang lain melainkan Allah akan memuliakannya. Ya, mencintai orang lain karena Allah, maka Allah akan memuliakan dia. Dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang mencakup pemuliaan untuknya dengan keimanan. Tatkala benar-benar cinta dia kepada selainnya, kepada orang lain itu karena Allah, kalau benar-benar cinta karena Allah tabaraka wa taala, dan Allah Maha tahu tentang isi hati seseorang, dia mencintainya itu karena apa, maka Allah akan muliakan dia dengan apa? Diberikan keteguhan iman, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk beramal saleh, dan nikmat-nikmat lain yang bermacam-macam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman yang dia cintai. Diberikan ketenangan pada saat orang banyak dalam keadaan gelisah. Ya, dalam keadaan gelisah dia dibuat tenang, dibuat sabar saat orang lain berkeluh kesah. Dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat pandai bersyukur saat banyak orang mereka takabur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Artinya apa? Allah muliakan dia dengan segala kebaikan-kebaikan, baik kebaikan yang bersifat lahir, terlebih lagi kebaikan-kebaikan bersifat batin yang tersembunyi di dalam hatinya. Ini buah daripada rasa cinta Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di hatinya itu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya yang dalam pikirannya gimana caranya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Kemudian faedah yang kelima, buah yang kelima dari saling mencintai karena Allah ini adalah mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat para nabi dan syuhada itu iri. Ada keutamaan yang lain nanti pada hari kiamat. At-Tirmidzi mengeluarkan hadis dengan sanad hasan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, al-mutahabbuna fi jalali. Orang yang saling mencintai dalam keagunganku, lahum bagi mereka ada manabiru min nurin Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita ketahui jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, dan perlu kita imani bahwasanya nanti manusia itu akan bangkit pada hari kiamat dari alam kubur mereka itu sesuai dengan amal masing-masing. Yang ahli cinta ini, ya, kita katakan ahli cinta karena Allah, bangkit lalu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mimbar dari cahaya. Orang yang ahli azan bangkit kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat lehernya apa? Panjang. Kenapa maksudnya leher panjang? Kenapa koyok jerapang? Apa bu? Lehernya panjang bu? Hah? Ada di antara para ulama menyebutkan bahwasanya leher panjang itu kinayah. Bisa beneran lehernya panjang tapi kemudian indah, bagus gitu ya, tampak menawan. Itu ada lagi yang berpendapat jadi panjang bukan cacat gitu ya. Ada yang berpendapat dia ditaruh di tempat yang tinggi sehingga tatkala dia itu tinggi, lebih tinggi daripada yang lain, sehingga semua orang tahu ini ada yang berbeda, ya dia lebih tinggi daripada yang lain. Dia adalah orang yang dulu ahli azan di permukaan bumi. Ada lagi mereka yang khianat, iri, dengki dan lain sebagainya misalkan, ya, maka mereka dikasih tanda-tanda khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga semuanya tahu, oh ini dulu dunia demikian dan demikian. Gitu ya. Jadi orang nanti pada hari kiamat bangkit sesuai dengan kebiasaan amalnya di dunia, dan semua orang tahu, oh model seperti ini dulu amalnya ini, model seperti ini dulu amalnya seperti ini, dan seterusnya. Nah,
Orang yang dulu di dunia saling mencintai karena Allah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mimbar-mimbar dari cahaya. Saking besarnya keutamaan mereka, para nabi iri, para syuhada itu iri. Para nabi dijamin masuk surga. Kedudukannya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun iri. Orang yang mati syahid yang juga dijamin masuk surga, seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhak memberikan syafaat kepada 70 orang dari anggota keluarganya. Itu pun iri. Ini menunjukkan apa? Keutamaan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keenam, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, setiap percintaan akan terputus pada hari kiamat kecuali cinta karena Allah, ia akan kekal. Jadi orang yang dulu di dunia saling mencintai karena Allah, maka kekal, cintanya berlanjut. Cintanya berlanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab, orang-orang yang saling mencintai pada hari itu, nih pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din, sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya aduwwun, akan menjadi musuh, illal muttaqina, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka sia-sia orang yang di dunia saling mencintai bukan karena Allah, sia-sia. Kenapa? Pasti akan terpisah. Cinta karena syahwat, karena nafsu akan terpisah. Hanya mereka yang saling mencintai karena Allah yang akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ya, jadi cintanya berlanjut di atas keridhaan Allah atau di bawah keridhaan Allah tabaraka taala, di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh mu'allif, maka setiap persahabatan akan terputus dan berbalik menjadi permusuhan. Dan setiap percintaan akan berakhir kecuali percintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Suami istri nanti di akhirat bisa terpisah, bisa terkumpul. Kapan terpisah? Kalau cintanya bukan karena Allah, pasti terpisah. Kapan terkumpul? Kalau cintanya adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah di awal sudah kita sampaikan. Cinta yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu kadang akan membawa kepada perbuatan meninggalkan perintah dan melakukan larangan. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Kita sebutkan misalkan ada perempuan baik-baik, sebelum dia menikah dia ahli sholat, dia ahli ngaji, lalu salah pilih suami. Kemudian dia nikah dengan suami yang tidak ahli sholat dan juga tidak ahli ngaji, dengan alasan cinta. Dengan alasan, kenapa kamu mau gak tahu sih? Aku kalau ketemu dia kok mau berdebar-debar, barangkali ini yang namanya cinta. Gitu kira-kira Bu ya. Pertama kali ketemu Bu, gitu misalkan gitu ya. Begitu ketemu kok ada sesuatu dalam hatiku, wah ini barangkali cinta. Lalu menerimanya dengan alasan cinta. Ternyata kemudian apa akibatnya? Dia ngikuti suami. Suami gak sholat, dia gak sholat. Suami gak ngaji, dia gak ngaji. Itu cinta karena apa Bu? Karena Allah? Bukan, gitu ya. Itu cinta li ghairillah, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekalipun kemudian pasangan suami istri itu dekat ya di dunia, gitu ya, raket di dunia, seakan-akan menjadi keluarga yang bahagia, tapi itu nanti di akhirat akan pisah. Akan pisah, dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan terkumpul. Gitu ya, bahkan mereka nanti menjadi musuh, bermusuhan di akhirat. Mungkin istrinya akan berkata, dulu kamu membuat aku jadi gak sholat, gitu ya. Kata suaminya, kamu juga kenapa ikut-ikutan aku gak sholat? Kan itu ya. Nah, harusnya kamu itu ngajak aku untuk sholat, mendakwahi aku, ngajari aku dan seterusnya. Jadi musuh, tukaran. Sama sekali rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Tetapi kalau orang itu mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukti cintanya adalah saling mengajak kepada ketaatan.
istri ngajak suaminya untuk taat kepada Allah, suami ngajak istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang di atas ketakwaan inilah yang nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dia sampaikan dalam surah At-Tur. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Ya, kullu imri'in bima kasaba rahin, gitu ya. Jadi orang-orang yang beriman kemudian mengikuti mereka dengan keimanan anak keturunan mereka, kami kumpulkan mereka. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka dulu saling mencintai lillah, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka oleh karena itulah kita harus berupaya dan berusaha untuk melanggengkan cinta kita kepada pasangan kita masing-masing. Ya, suami istri melanggengkan cintanya dengan apa? Memupuk cintanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara pasangan suami istri memiliki masa lalu yang mungkin cintanya diawali dengan kemaksiatan, cintanya diawali dengan hubungan pacaran dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah mengerti, bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dirubah lillah karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga cintanya menjadi ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang yang terakhir, ya, poin yang ketujuh, jadikanlah kecintaanmu yang karena Allah adalah untuk orang-orang baik, agar engkau akan bersama mereka di dalam surga sekalipun engkau tidak beramal dengan amal mereka. Ini keutamaan tinggi bagi saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Para umat sekalian yang hadir ini tidak mungkin amalnya bisa menyamai amalnya Ibunda Aisyah. Bisa? Tidak bisa. Tidak mungkin bisa menyamai amalnya Ibunda Khadijah. Tidak mungkin bisa menyamai amalnya Asiyah. Kan itu ya. Tidak mungkin bisa menyamai amalnya Fatimah radhiyallahu taala anhunna ajma'in. Tidak mungkin bisa menyamai mereka. Tidak mungkin bisa menyamai mereka di dalam keimanan. Tidak akan mungkin bisa menyamai mereka dalam ketaatan dan ketakwaan. Tidak akan mungkin bisa menyamai mereka dalam kedekatan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Namun bisa bersama dengan mereka di dalam surga dengan apa? Dengan modal cinta kepada mereka. Ya, kaum laki-laki pun demikian. Tidak mungkin bisa menyamai Nabi SAW. Tidak mungkin bisa menyamai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam keimanan mereka, dalam ketaatan mereka, dalam ibadah mereka, ketakwaan mereka kepada Allah, pengorbanan dan perjuangan mereka membela Islam dan menyebarkannya. Tidak mungkin bisa menyamai mereka. Tapi untuk bersama dengan mereka tidak tertutup kesempatan. Dengan modal apa? Cinta. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah." Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin?" Apa yang Anda katakan tentang seorang laki-laki yang ahabba qauman, dia mencintai satu kaum, walam yalhaq bihim, tapi dia tidak bisa menyusul mereka dalam kebaikan. Dia cintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya, para a'immah yang lain sepeninggal mereka, tapi tidak bisa menyusul mereka dalam ketaatan. Tidak bisa. Bagaimana bisa menyusul mereka dalam ketaatan? Gitu ya. Setiap ketaatan yang kita lakukan, pahalanya mengalir kepada mereka. Kita nggak mungkin bisa menyusul mereka. Hatta Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasannya umat akhir zaman ini seperti kita ini, tatkala berbuat ketaatan dan kebaikan, mendapatkan pahala 50 kalinya pahala para sahabat. Khamsuna minkum, kata Nabi SAW. Mereka mendapatkan pahala 50-nya kalian. 50
kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kemudian kita bisa mengungguli para sahabat, enggak. Tatkala kita beramal, misalkan kita beribadah lalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi pahala 50 kalinya para sahabat, maka pahala 50 kalinya para sahabat ini juga terkirim langsung kepada para sahabat. Kenapa? Karena dari para sahabat kita mengerti Islam. Dari para sahabat kita tahu caranya sholat. Dari para sahabat kita tahu bagaimana Al-Fatihah. Dari para sahabat kita tahu bagaimana berzikir. Maka setiap zikir kita, bacaan Quran kita, ibadah kita, seluruh pahalanya mengalir juga kepada para sahabat. Berapapun yang kita terima mengalir kepada para sahabat. Maka tidak mungkin seorang pun bisa nyusul para sahabat. Pahala mereka sudah tidak terhitung lagi. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, apa bisa kita bersama dengan mereka? Jawab Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu bersama dengan yang dia cinta. Kita semua yang hadir di majelis ini, misalkan iman kita berbeda-beda, ketaatan kita juga berbeda-beda, ibadah kita juga berbeda-beda. Ada di antara kita yang ahli puasa, yang lain tidak puasa, dia sendiri puasa. Ada di antara kita yang ahli sholat malam, yang lain tidur tidak bisa bangun sholat malam, yang ini tiap hari sholat malam. Ada di antara mereka yang ahli rawatib, selalu tidak pernah meninggalkan qobliyah dan ba'diyah. Yang lain wis cukup sholat fardu tok gitu ya. Apalagi ibu-ibu misalkan di rumah sholat fardu tok gitu, habis zuhur ya wis langsung mari zuhuran terus tidur istirahat, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah misalkan. Gitu kira-kira Bu ya. Banyak yang gitu kira-kira ya. Yang lain dijaga rawatibnya ya. Yang lain banyak sedekah infaknya. Yang ini tidak bisa sedekah dan berinfak. Namun jangan pernah khawatir, selagi kita dalam majelis yang sama yang seperti ini, kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap dengan modal kita, modal cinta kita kepada teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, teman dalam majelis kita yang salihah seperti ini misalkan, kita berharap bisa berkumpul bersama dengan mereka. Dengan apa? Modal cinta, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keutamaan berteman dengan orang-orang saleh dan salihah. Gitu ya, keserempetan gitu. Kudu keserempet mobil enggak ya? Keserempetan pahala, keserempetan keutamaan dan keimanan, kita berharap terkatrol nanti di surga. Ya, terkatrol dengan apa di surga karena sebab pertemanan kita dengan orang-orang saleh dan salihah. At-Tabrani dalam As-Saghir mengeluarkan hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yuhibbu rajulun qauman illa khusyira ma'ahum." Dan tidaklah seorang laki-laki mencintai suatu kaum melainkan dikumpulkan, dibangkitkan bersama dengan mereka. Luar biasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya. Jadi ummahat zaman sekarang bisa berkumpul bersebelahan dengan Khadijah, bisa berkumpul bersebelahan dengan Ibunda Aisyah, bisa berkumpul bersebelahan dengan Asia, dengan Sarah, dengan Hajar, dengan wanita-wanita salihah sepanjang masa. Bisa berkumpul dengan Maryam, bisa berkumpul dengan tukang sisirnya Firaun, Masitoh. Itu sebenarnya bukan nama ya, profesi. Namanya siapa? Wallahu a'lam. Tapi sekarang sudah dikasih nama, ditambahi ngarepe Siti. Jadi Siti Masitoh gitu ya. Padahal Masito itu bukan nama ya, profesi. Masito itu maknanya adalah tukang sisir ya. Wanita tukang sisir. Kita bisa berkumpul, walaupun sekarang bisa berkumpul dengan mereka semua. Dengan modal apa? Mencintai mereka. Bentuk mencintai mereka bagaimana? Berupaya beramal meniru mereka. Meniru mereka dalam hal apa? Bagaimana mempertahankan keimanan, bagaimana mempertahankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang meniru dalam hal apa? Keistiqomahan di atas ketaatan, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan, dan seterusnya. Itu dicontoh, dibaca sirahnya, dibaca perjalanannya, dibaca kisahnya, kemudian kita mengambil uswah darinya, kita mencontohnya, mengamalkan dalam kehidupannya. Ya, maka di sana akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Jadi kalau mengidolakan itu, idolakan orang soleh yang telah wafat. Idolakan orang soleh yang telah wafat. Idolakan orang-orang soleh dan solihah yang telah wafat. Ya, kalau yang masih hidup nggak tahu akhir hayatnya. Yang masih hidup nggak tahu ya akhir hayatnya. Yang jelas yang sudah wafat gitu ya, apalagi sudah ditazkiyah, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu kita idolakan dan itu menjadi panutan agar kita bisa bersama dengan mereka di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, dia berkata, anna rajulan sa'alan Nabi, bahwasanya ada seorang laki-laki dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasul? Kapan hari kiamat ya Rasulullah? Qala, Nabi ditanya hari kiamat apa, Nabi menjawab kapannya? Enggak, karena memang Nabi tidak tahu. Tapi Nabi kembali bertanya dengan pertanyaan yang lebih bagus. Ma'adattalaha, apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Nah, ini yang paling penting. Jadi kita itu tidak penting kok tahu kapan hari kiamat, itu tidak penting. Kita juga nggak penting tahu kapan mati. Penting Bu, sampean tahu kapan mati? Pengen tahu Bu kapan mati? Hah? Pengen tahu? Seandainya tahu enak Bu. Halo? Hah? Kira-kira seandainya tahu di jadwal ya, fulanah matinya hari Selasa, tanggal pinten benjing nih? Tanggal 10 jam 9. Kira-kira apa kira-kira? Kira-kira enak nama bener enak? Manfaat apa enggak manfaat kira-kira? Kawan ini jawab nih. Maka jawabannya adalah tidak manfaat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Orang tahu kapan dia mati itu tidak manfaat bagi dirinya. Kenapa? Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, ketaatan, ketakwaan atau kemaksiatan itu semuanya berjalan sesuai dengan takdir qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan seperti ini. Orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka berkhianat lalu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang perempuan ditawan, yang laki-laki sudah balik dibunuh semuanya. Sampai ratusan orang ya, saat itu dibunuh semua. Mereka tahu akan dihukum mati. Apakah kemudian mereka mau beriman? Hah? Apakah mereka kemudian mau beriman? Justru tidak, malah sombong. Lebih baik aku mati daripada beriman dengan Nabi yang bukan Bani Israel. Padahal tahu mau dihukum mati. Kan itu ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, tahu akan mati itu ya tidak manfaat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, berarti yang manfaat itu ya tidak tahu ini kita manfaat. Ya, sehingga orang yang tidak tahu ya, maka harapannya adalah agar berhati-hati dalam kehidupannya. Ya, karena kematian itu datangnya adalah faja'atan, tiba-tiba, sekonyong-konyong gitu ya.
Maka yang lebih penting itu bukan kapan tahu mati atau kapan hari kiamatnya. Lebih penting itu adalah pertanyaan Nabi, ma'adattalaha, apa yang kamu siapkan. Nah, persiapan untuk mati ini lebih penting daripada pengetahuan tahu kapan mati. Dia ma'adattalaha, apa yang kamu siapkan? Qala ma'adattulaha min katsiri salatin wala saumin wala sadaqatin. Saya tidak siapkan untuk hari kiamat itu dengan banyak salat, banyak puasa, banyak sedekah. Walakinni uhibbullah wa rasulahu. Tapi saya siapkan dengan cinta Allah dan Rasulnya. Maka apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama dengan orang yang kamu cinta. Allahu Akbar. Perhatikan di sini keutamaan orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan. Qala Anas, maka Anas berkata, "Fama farihna bi syai'in." Maka kami belum pernah bersenang, beriang gembira dengan sesuatu. Farahana bi qaulin Nabi, seperti kebahagiaan kami dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu bersama dengan orang yang kamu cinta. Qala Anas, maka Anas pun berkata, "Fa ana uhibbun Nabi." Aku cinta Nabi. Wa Abu Bakrin wa Umar wa arju, dan aku berharap an akuna ma'hum bihubbi iyahum, agar aku bersama dengan mereka dengan kecintaanku kepada mereka. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, sekalipun aku tidak beramal dengan semisal amal mereka. Ini luar biasa. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala. Ini juga berita gembira untuk kita semuanya, yang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita dibuat bahagia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sekalipun kita tidak bisa beramal dengan orang-orang yang telah mendahului kita dalam keimanan, dalam ketakwaan dan ketaatan, kalau kita cinta kepada mereka karena Allah dengan sepenuh hati, keikhlasan yang muncul dalam diri kita, maka kita akan bertemu dengan mereka, bersama dengan mereka, gitu ya, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini bagian cinta yang pertama, al-mahabbah fillah, berikut keutamaannya. Bisa dipahami kira-kira Ibu? Ada pertanyaan kaitan dengan masalah ini? Monggo yang bertanya, biar tidak ngantuk. Sisi kalau dewi sing ngantuk nih, masya Allah ya, ya Allah. Gitu. Mana kalau jangan ngomong tidak ngantuk. Nah. Ayo, ada pertanyaan? Tanya apa Ustaz tuh masalah cinta ya Ustaz ini? Wis mari nih soleh. Kalau tidak ada kita lanjut. Tab yang kedua sekarang al-hubbul jibili. Nah, ini cinta bawaan. Sekarang al-hubbul jibili, cinta bawaan. Yani cinta yang muncul begitu saja secara fitrah. Ya, secara fitrah. Seperti mencintai kedua orang tua. Anak mencintai kedua orang tuanya sudah muncul begitu saja. Ya, suami mencintai istrinya, mencintai anak-anak, keluarga, negara dan semacamnya. Ini namanya cinta jibili, cinta bawaan, tumbuh begitu saja dalam hati seseorang. Seperti seorang itu cinta kepada harta. Ya, cinta senang kalau dia punya rumah. Itu namanya cinta jibili. Di antaranya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam saat keluar dari Mekah, wallahi demi Allah la anta ahabbu ardillahi ilayya. Kamu itu adalah bumi yang paling kucintai. Ini namanya cinta jibili, cinta tanah air. Cinta dengan kampung halaman.
gitu ya. Ibu pun demikian yang hadir di sini mungkin seperti itu ya, cinta dengan kampung halamannya lejak mulai senang mboten Bu? Senang ketemu teman kecil, teman masa kecil gitu ya, ketemu konco selulum di wangan, ya, ketemu konco biyen golek yuyu di kali gitu ya. Senang kira-kira ketemu gitu? Ya itu namanya cinta jibili. Ya, kadang-kadang tatkala pulang kampung misalkan gitu ya, ngejak suaminya, Mas ayo tak tutuno kali nggenku biar-biaran biyen ya. Nostalgia gitu ya. Ditunjukkan, iki jenenge watu ben aku mencolot teko kene gitu ya. Ben kaya banyune banyak bancar saiki karek titik kaya wangan ya misalkan. Seperti itu keadaannya. Ya, jamaah Sulaiman rahimakumullah taala. Ini namanya cinta jibili. Nah, cinta ini kadang masuk di dalam jenis cinta yang pertama, bisa dibawa kepada cinta karena Allah. Anda cinta kepada kedua orang tua, misalkan. Ya, ini anak-anak, misalkan ya anak kita dibuat dari kita sebagai anak gitu ya. Biar bagaimanapun kita tuanya, kita tetap anak-anak kan gitu ya. Di hadapan orang tua kita. Kita mencintai orang tua kita awalnya ya mungkin karena kita sebagai anak. Mereka berdua sebagai orang tua kita. Kita mencintai mereka karena kita adalah anak mereka. Tapi kemudian berjalan, lalu kita membaca Al-Quran, lalu kita membaca hadis Nabi SAW akan perintah birrul walidain, akan keutamaan birrul walidain, lalu berubah. Cinta kita kepada orang tuanya adalah jibili menjadi cinta lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian cinta kita kepada orang tua yang sudah dilambari, yang sudah dari awal sudah cinta mereka karena kita sebagai anaknya, lalu kemudian ditambah lagi karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semakin menjadi lebih baik lagi. Sehingga kemudian rela berkorban demi orang tua lillah karena Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan harta untuk orang tua, berinfak kepada orang tua, menafkahi orang tua, memenuhi segala kebutuhan orang tua, berkhidmah kepada orang tua. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, sampai ada di antara para salaf mengatakan, ya, di antara para salaf ya, dua orang bersaudara, satunya sholat malam sepanjang malam, satunya mijeti ibu nih sepanjang malam. Maka dia berkata, aku lebih suka mijeti ibuku sepanjang malam daripada sholatmu yang sepanjang malam. Ini tuh ya. Kenapa? Karena dilambari cinta lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Mijeti orang tua itu bagian dari birrul walidain, yang birrul walidain itu adalah amal wajib, sementara sholat malam itu amal sunnah. Gitu ya. Maka karena sudah modalnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala ini, jadilah amal dia menjadi semakin mantap ya, dengan cinta dia kepada orang tuanya. Demikian juga istri kepada suaminya, suami kepada istrinya menjadi lebih baik. Ya, demikian juga cinta kepada istri dan anak-anak, keluarga dan negara, atau bahwa Anda mencintai mereka dikarenakan Allah memerintah Anda untuk mencintai mereka, lalu Anda mencintai mereka karena Allah. Tapi tidak boleh bersamaan dengan menandingi cinta Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian dibawa cinta jibili ini kepada cinta lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Orang cinta kepada hartanya. Kan gitu ya, cinta banget kepada hartanya, dikumpulkan. Kemudian baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta kalian itu adalah satu, apa yang kalian makan. Dua, apa yang kalian pakai. Tiga, apa yang kalian infakkan. Adapun yang bukan harta kalian itu adalah apa? Apa yang kalian simpan dan tinggalkan. Itu akan menjadi harta milik ahli waris. Begitu baca hadis ini, wah ini eman deh, aku cinta hartaku tak kirim aja nang swarga. Lalu dia infakkan hartanya. Berarti dia cinta harta karena apa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi cinta jibili ini hukum asalnya tidak ada pahala, tidak ada dosa. Tidak ada pahala, tidak ada dosa.
Ya, kecuali kalau kemudian dia lampiaskan cintanya itu. Kalau dalam ketaatan dia pahala dengan cintanya, kalau dalam kemaksiatan dia berdosa dengan cintanya. Jelas Ibu ya tentang cinta Jibil ini. Kemudian ada lagi bentuk yang ketiga, yakni cinta ghardiyah, al-mahabbah al-ghardiyah, cinta karena kepentingan. Yaitu biasanya cinta yang berdiri di atas kemanfaatan yang kadang saling berbalas. Ya, kadang berbalas, atau cinta dari satu pihak, tidak dari pihak yang lain. Seperti seorang cinta dengan atasannya dalam pekerjaan karena adanya kemaslahatan pekerjaannya. Lalu jika kemaslahatan telah habis, selesai pula kecintaan itu. Atau orang yang cinta dengan pengajarnya agar nilainya naik. Nah ini juga gitu ya. Dia senang banget dengan gurunya gitu ya. Tiba-tiba ternyata biar apa? Dapat nilai baik. Dia senang dengan majikannya, dengan atasannya gitu ya, agar naik pangkat. Setelah dia naik pangkat, bahkan mungkin sejajar dengan atasannya, akhirnya hilang sudah cintanya. Pian, aku seneng sama kamu misalkan karena agar aku naik pangkat. Sekarang sudah aku sudah naik pangkat, misalkan kamu pensiun sekarang, sudah selesai cintanya di situ. Itu namanya cinta ghardiyah. Ini pun ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, cinta model seperti ini tidak mendapatkan pahala dan justru bisa mendatangkan dosa. Kalau kemudian apa? Berakibat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Kadang-kadang karena cinta ghardiyah ini, kepentingan yang seperti ini, seseorang bisa ya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Gara-gara ghardiyah ini. Ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, ya gara-gara ghardiyah ini. Gara-gara cinta karena memiliki tujuan. Nah, adapun cinta model yang keempat, al-mahabbah ma'allah. Ini jenis keempat yang terakhir. yakni inti dari tujuan tulisan ini membahas dari awal sampai akhir nantinya itu al-mahabbah ma'allah, yaitu cinta bersama dengan cinta yang menandingi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta jenis ini adalah cinta yang diharamkan karena ia adalah satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan. Diberi nama dengan syirkul mahabbah, syirik di dalam cinta. Ya. Kita lanjutkan bacanya. Cinta jenis ini bertingkat-tingkat sesuai dengan ketergantungan hati pemiliknya yang dicintai dan cintanya dia kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia ada orang yang mengambil selain Allah sebagai sekutu. Mereka mencintai sekutu-sekutu itu seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika kita memperhatikan cinta ini, kita akan menemukan bahwa ia hanya sekedar mimpi dan ilusi. Kesenangan pendek yang akan hilang, kemudian diikuti oleh kesusahan, kesedihan, dan rasa sakit yang tidak akan terputus, serta kehinaan yang tidak akan terpisah dari pemiliknya kecuali Allah menyusulnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta ma Allah ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, sampai berani mengorbankan keimanan. Ya, berani mengorbankan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara al-mahabbah ma Allah ini, seseorang berani melanggar apa yang diharamkan oleh Allah, berani melanggar apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan disebutkan oleh muallif ya tentang pembahasan masalah ini ya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, masakinu ahlil hubbi hatta kuburihim alayya gubaru dhulli bainal maqabiri. Kesusahan pecinta terus ada hingga kuburan mereka, di atasnya ada debu kehinaan di antara kuburan-kuburan. Ya, jadi orang yang mencintai bukan dasar karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi cinta dia malah ya mengalahkan cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hanya akan membuat sengsara. Hanya akan membuat sengsara. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya. Ya, di mana seperti ini ya, sampai ada lagunya ya.
Sampai ada lagunya, mau mandi ingat kamu, mau makan ingat kamu, gitu ya. Mau apa lagi Bu? Mau tidur ingat kamu. Wah, ingat kamu, ingat kamu, ingat kamu, ingat kamu, terus seperti itulah. Ingat Allahnya kapan? Sementara ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita diajari mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah, ke kamar mandi ingat Allah, keluar mandi ingat Allah, mau makan ingat Allah, habis makan ingat Allah. Kan gitu ya. Selalu diingatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluar rumah ingat Allah, masuk rumah ingat Allah. Kan kita diajari doa terus toh, tidak ada hentinya toh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Tapi kalau mahabbah ma Allah ini bukan Allah yang diingat, tapi kamu dan kamu. Nah, itu disebut dengan syirkul mahabbah. Syirik di dalam masalah cinta. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, ada orang sampai kurus kering loro kena tipes mati. Gitu ya. Gara-gara putus cinta. Gara-gara apa? Putus cinta. Ya, terus kadung seneng, kadung demen gitu ya, kadung cinta. Ternyata ditinggal nikah sama yang dia cintai dengan perempuan lain. Wis ngenes, nangis dino-dino, gak gelemangan, kurus kering, kena penyakit, komplikasi, mati. Waliyadzubillah. Itu cinta sejati, Bu? Halo, Bu? Kalau ada orang mati ngenes karena cinta, itu cinta sejati? Enggak. Itu bukan cinta sejati, gombal itu. Ya, itu perasaan, itu gerdiah. Ya, itu kepentingan. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Bukan mahabbah lillah, bukan cinta karena Allah. Itu mahabbah ma'allah. Cinta bersamaan dengan cinta. Ya, seperti cinta kepada Allah, gitu ya. Tidak pernah orang itu misalkan gitu ya, saking rindunya dengan Quran sampai kuru, ada Bu? Ada Bu? Sampai loro gitu ya. Lah pokoknya kok loro, aduh suwe gak maca Quran, lorong, no Bu? Tidak ada gitu ya. Lah ini nggak ketemu pacari loro gitu ya. Ini namanya mahabbah ma'allah. Cinta bersama dengan cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Sampai pernah saya dikasih tahu diberitahu. Ada orang cerita kepada saya tentang istrinya di masa lalu. Wah, istrinya di masa lalu. Dia cerita, saya dengan istri saya itu sudah lama pacaran. Dulu gitu ya. Tapi saya nggak disetujui sama orang tua dia. Tapi kami sudah dekat serunjang-runjung gitu ya. Kita sebutkan contoh yang haram ya, sebagai pelajaran. Kemudian lamar ditolak. Terus tidak boleh ketemu. Akhirnya apa? Istriku sakit parah, kurus kering gitu ya, nggak mau makan gitu ya. Dan lesannya yang keluar itu selalu nyebut namaku. Luar biasa ya. Cinta luar biasa itu Bung. Jadi misalnya napa jenenge sing lanang jenenge napa Bu? Noval, bukan kalau sing jenenge Noval ya. Dalam keadaan sakit ini disebut Noval. Ya, lalu orang tuanya akhirnya kasihan, dia cerita itu ya. Lalu orang tuanya kasihan, aku dijemput disuruh menemui. Setelah ditemui seneng waras rapi. Ya, alhamdulillahnya gitu ya, dia masih disusul dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa sembuh kemudian dengan rahmat Allah keduanya bisa menikah. Bagaimana kalau kemudian dia mati saat sakit dan kalimat terakhir yang dia ucapkan Noval. Kira-kira itu kematian indah atau kematian yang suram Bu? Gitu ya. Jari para pecinta, masya Allah cintanya dibawa mati. Ini anak setia, wah belai. Itu namanya su'ul khatimah.
Yang Nabi SAW mengatakan man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, dia malah akhir kalimatnya Noval. Itu namanya mahabbah ma'allah. Dan itu su'ul khatimah. Untungnya tidak mati gitu loh, untungnya gitu. Masih disusul dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang menjadi pembahasan kita, al-mahabbah ma'allah seperti ini. Gitu ya. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, kita dengan pasangan kita masing-masing, suami istri, jangan sampai kemudian cinta kita kemudian berubah jadi ma'allah ini. Ya, jangan sampai berubah ma'allah seperti ini. Contoh misalkan terjadi suatu masalah, kejadian dan lain sebagainya, kemudian suami pergi ya, entah kemana misalkan karena ada satu masalah, nggak tahu berita dan sebagainya, dipikir akhirnya jenengnya dos yang disebut, lupa dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa. Jangan sampai kemudian cinta kepada suaminya berubah menjadi al-mahabbah ma'allah. Harus tegar, harus kokoh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, cintanya harus tetap lillah, fillah, jangan pernah berubah menjadi ma'allah. Ya. Bisa berubah menjadi ma'allah bagaimana? Saat terkena musibah dia tidak bisa bersabar, jadi histeris, jadi niyahah, berteriak-teriak, gitu ya, meronta-ronta, misalkan begitu ya, dengan alasan cinta. Itu bukan cinta sebenarnya. Kalau seperti itu sebenarnya mengasihi diri sendiri. Itu sebenarnya mengasihi diri sendiri. Ditinggal mati oleh suaminya, mas sejak mati mas sampai nek mati aku melok sopo, nah gitu ya. Sing nyambut gawe sopo, nah gitu ya. Ini kira-kira cinta suaminya atau cinta dirinya sendiri sebenarnya? Dirinya sendiri. Ya. Jadi jangan sampai berubah menjadi ma'allah. Kita lanjutkan. Manusia memang diciptakan di atas perasaan mencintai segala yang bermanfaat baginya dan menjauhi segala yang menyakiti dan yang mendatangkan madarat baginya. Namun bersamaan dengan sedikitnya penghalang agamis dan dominasi hawa nafsu, terhapuslah fitrah manusia dan butalah pandangan matanya. Lalu dia tinggalkan segala perkara yang bermanfaat baginya dan terengah-engah di dalam mencari perkara yang membahayakannya. Kemudian dengannya dia pun merosot derajatnya menjadi setara dengan hewan. Betapa banyak orang itu menjadi korban cinta. Betul Bung ya? Ya, korban-korban cinta bergelimpangan gitu ya. Banyak. Yang jadi korban biasanya siapa Bu? Laki-laki atau perempuan Bu? Perempuan. Ya, yang banyak tertipu oleh cinta itu perempuan. Kenapa? Perempuan memiliki sifat halus perasaannya, mudah terbawa oleh perasaan. Dikombali titik ngono wis mesem gitu ya. Betul Bu? Nah, dikombali titik mesem gitu ya. Wis katut wis saat ini kan gitu ya. Jadi mudah terbawa oleh perasaan gitu ya. Oleh karena itu kan di dalam Islam kan tidak boleh ya laki-laki bicara yang gombali perempuan pun demikian, tidak boleh dia berbicara berlemah lembut ya dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa? Jangan sampai terbawa oleh perasaan. Ya. Yang itu nanti akan menjerumuskan kepada kemungkaran-kemungkaran. Dan inilah kondisi orang-orang yang terperdaya oleh penyakit asmara. Asmara adalah sebuah penyakit kronis yang mengenai akar dan pangkal hati, tidak mengenai tepian dan ujung-ujungnya. Dengannya ia mampu memalingkan seorang hamba dari kecintaan kepada perkara yang karenanya dia diciptakan, yaitu kecintaan kepada Allah, menuju kecintaan kepada perkara yang paling membahayakannya. Gara-gara cinta rela mengorbankan agama. Kan gitu ya. Ada laki-laki ya, karena cinta dia muslim akhirnya murtad. Masih ingat tentang kisah muadzin yang kemudian murtad? Masih ingat Bu? Dia adalah seorang yang ahli adzan. Adzan, kalau dia adzan itu ke menara.
Di atas menara dia mau adzan, lihat ke bawah rumahnya orang Nasrani, delok seorang wanita, anaknya itu wayu banget gitu ya. Kasih tau adzan, mudun. Ya, mudun disamperi sama dia, aku ingin menikahimu. Ya gitu ya, aku cinta padamu gitu mungkin gitu ya. Aku ingin menikahimu. Dijawab sama perempuan, tidak bisa, kamu muslim, kami Nasrani. Bapakku nggak akan menyetujui kamu menikah dengan aku kecuali kalau kamu mau Nasrani. Lalu dia mengatakan, iya, aku mau Nasrani. Yang penting menikahi kamu. Sudah jadi dinikahkan, belum sempat ngapa-ngapain dia naik ke atas lantai rumah istrinya, lalu terjatuh mati dalam keadaan Nasrani. Waliyadzubillah. Itu namanya mahabbah ma'allah. Demi perempuan rela ditinggalkan Islam. Itu mahabbah ma'allah. Jadi cinta ini jamaah Sulaiman wa rahimakumullahu taala, yang mainnya itu adalah main perasaan ya, itu menjadi senjata yang ternyata ampuh ya, dijadikan oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam apa? Ke dalam lubang kekufuran. Demikian juga wanita pun seperti itu. Hal itu juga terjadi. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ada lagi seorang pejuang mujahid fisabilillah yang hafal Quran, murtad. Itu terjadi gara-gara apa? Gara-gara tidak menundukkan pandangan, melihat seorang wanita Nasrani di balik benteng Ciayu nih arek iku gitu ya. Akhirnya dia tinggalkan jihadnya menuju kepada benteng itu, masuk Nasrani, waliyadzubillah. Gara-gara apa? Cinta ma'allah ini. Ya. Jadi pembahasan ini akan berkisar masalah ini nggih. Sama sekali rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, baik. Nah, sebaliknya setelah ini akan dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala akan bahaya-bahaya daripada cinta mahabbah ma'allah ini, sampai ada poin yang ke-8 ya, yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya, bahaya asmara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan kira-kira? Nggih, tonton. Apa hukumnya orang tua mensyaratkan bagi pelamar putrinya tidak boleh dibawa keluar Malang? Apa itu boleh? Jawabannya boleh. Sakarpe memberi syarat. Sing penting sing ngelamar gelem. Gitu ya? Boleh. Sampean kasih syarat apa saja boleh wis. Sing penting syaratnya itu syarat mubah. Ya nak tak terima, tapi dengan syarat tidak boleh keluar Malang. Siap? Dijawab sama yang ngelamar, siap. Berarti tidak boleh dibawa keluar Malang. Syarat itu wajib dia penuhi. Kenapa? Itu adalah syarat yang paling berat. Dikatakan apa? Berat karena menghalalkan kemaluan. Itu syarat paling berat yang harus dipenuhi. Syarat yang paling berat dipenuhi adalah syarat yang karenanya menghalalkan kemaluan. Iya, tidak boleh. Dia pengen berbakti sama orang tuanya. Lah kami dulu ya mikir dhisik sak durunge nrimo biyen kan gitu ya. Kamu punya orang tua harus mikir panjang gitu. Laki-laki harus mikir panjang. Kalau aku terima ini berarti aku harus tinggal di Malang, konsekuensinya aku tidak bisa berbakti sama orang tua. Kalau seperti itu pertimbangannya, jangan diterima syaratnya. Jelas ya?
Jadi pihak istri tidak salah, pihak walinya tidak salah. Tatkala misalkan menolak, enggak, itu dulu syarat pernikahan kita. Itu dulu syarat pernikahan yang diajukan oleh orang tuaku, ya harus dipenuhi. Gimana caranya? Ya kamu harus menggabungkan, pihak suami harus menggabungkan di antara dua syarat ini. Gimana caranya berbakti kepada orang tuanya? Gimana caranya tidak melanggar syarat pernikahan? Harus bisa digabung karena dua-duanya wajib. Satu, wajib berbakti kepada orang tua. Dua, yang kedua wajib karena sebagai syarat apa? Pernikahan. Yang Nabi SAW menjelaskan syarat yang paling berat untuk ditunaikan adalah syarat yang dengannya menghalalkan kemaluan. Jadi harus bisa digabungkan. Gimana caranya? Ya orang tuamu tarik ke Malang, ya beli rumah lagi di Malang, bangun lagi di Malang, agar bisa menggabungkan dua hal sekaligus, berbakti sama orang tua, memenuhi syarat pernikahan. Begitu. Gimana? Ya, selama istrinya hidup. Ya selama istrinya hidup tuh. Ya minta kerelaan daripada istrinya. Kalau istrinya rela, ya wis, syarat tak batalkan, selesai. Ya makanya syarat harus dipelajari ya. Itu ngasih syarat misalkan, iya boleh tak terima tapi aku nggak mau dipoligami. Boleh ngasih syarat seperti itu, Bu? Ya, yang penting sing gelem, sing nerima gelem ya. Lah sing nglamar gak gelem ya. Ya golek liyane kan gitu ya. Ya kan ada, ya kadang ada calon mertua memberikan syarat, ya boleh, asal nanti setelah nikah tinggal di sini. Diterima, ya sudah, harus tinggal di situ bersama dengan siapa? Mertua. Kalau sudah syarat ya harus dipenuhi syaratnya ya. Biasanya syarat-syarat seperti itu kalau ngelamar bungsu. Nggih Bu, kira-kira Bu? Gila diculno pisan aku urip luru-luruan maneh ngono. Kata orang tua biasanya gitu ya. Disyaratkan kalau menikahi si bungsu. Ulangi. Iya, kalau yang memberi syarat sudah merelakannya ya selesai berarti. Ya nggak ada masalah. Itu ya dijelaskan kepada orang tua begini-begini sebenarnya, kemudian ya wis syarat tak cabut. Ya sudah selesai. Jadi maka yang penting di sana komunikasi ya. Intinya syarat wajib dipenuhi ya, al muslim inda syurutihim. Seorang muslim itu di sisi syarat-syarat mereka atau ala syurutihim, di atas syarat-syarat mereka. Tidak boleh dia membatalkan syarat gitu ya, kecuali yang berhak ya syarat itu membatalkannya atau menghapusnya. Seperti itu. Ya, maka pihak suami ya harus berpikir panjang. Kalau ada syarat-syarat tertentu harus dipikir dulu kan itu ya. Mikir maslahat, madorotnya nanti seperti apa dan bagaimana seterusnya harus dipikir, dipelajari agar tidak menyesal di kemudian hari. Ya karena syarat itu mengikat. Itu ya, syarat itu mengikat dan mengikatnya sepanjang hayat.
Misalkan nerima bersyarat, iya tak terima lamaran, tapi dengan syarat aku ndak boleh disuruh masak. Misal ada syarat seperti itu, gimana kira-kira Bu ya? Ya pokok sing ngelamar gelem gitu. Ya berarti sepanjang pernikahan ndak boleh masak. Yang lain ada pertanyaan? Atau sudah cukup? Sudah cukup Ibu? Oke. Jadi Nabi SAW menjelaskan di dalam salah satu di antara hadisnya, ya, yaitu siapa yang ingin mendapatkan manisnya iman atau akan mendapatkan manisnya iman, di antaranya kan dia menyebutkan 3 perkara ya. Di antara satu di antara 3 perkara itu dia mencintai seseorang la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan manis dan lezatnya iman sebagai bentuk balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu aplikasi dalam kehidupan bentuk mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, aplikasinya bagaimana? Ya, kita bawalah kepada ranah ranah pernikahan, hubungan suami istri. Bagaimana seorang istri mencintai suaminya, dikatakan mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintainya ya karena selain Allah. Aplikasinya diantaranya menyenangkan suaminya dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Segala perintahnya dilakukan, sampai sekecil-kecilnya perintah daripada suaminya itu dilakukan karena cinta dia kepada suaminya lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita mana saja yang dia salat 5 waktunya, puasa Ramadannya, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka aku akan taat kepada suamiku dalam segala perkara asal tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. 1, karena aku mencintainya. 2, cintaku adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semua dia lakukan sebagai bentuk cinta. Itu kan seperti itu ya. Cinta kepada seorang, mengamalkan, melakukan apa yang dicintai oleh orang yang dia cintai, dan itu dibawa kepada cinta karena Allah Subhanahu wa taala selagi berada di atas ketaatan. Gitu ya. Kalau kemudian suami menyuruh, tadi sudah kita contohkan ya, menyuruh kemaksiatan. Misalkan bojoku seneng rek, aku lek gak jilbaban. Menurut dia kalau enggak jilbaban jadi cantik, wis tak seneng no bojoku metu omah gak jilbaban. Itu cinta? Iya, cinta kepada suaminya, tapi bukan karena Allah. Kenapa? Karena dia berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu aplikasinya dalam kehidupan. Bisa dipahami Ibu? Cukup insyaallah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup, tidak ada yang jawab. Baik ya, kita akhiri kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan
Selanjutnya masih berkaitan dengan masalah penyakit cinta ini berikut obatnya, dan akan kita bahas kerusakan-kerusakan ini diambil dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita. Perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi hujjah dan alasan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat ridhonya, mendapatkan cintanya, mendapatkan karunia dari sisinya, dan sebabnya kita mendapat rahmatnya, dimasukkan ke dalam surganya dan diselamatkan dari azab api nerakanya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.